Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathulistiani, mahasiswi D4 jurusan Kebidanan Universitas Kediri tahun 2022 kelas C. Di sini saya akan mempraktekkan standar operasional prosedur kompresi bimanual. Selamat menyaksikan. Langkah atau kegiatan persiapan KBI, persiapan sebelum tindakan. Yang pertama, persetujuan tindakan medis. Yang kedua, persiapan alat. Sarung tangan steril panjang DTT 2 pasang, saringan antiseptik, 1 paket rehidrasi, medikamentosa terdiri dari analgetik, sulfas atropin, oksitosin, dan ergometrin, melatonin kateter, tensimeter dan stetoskop, larutan klorin, sabun cair, handuk bersih, lampu sorot, dan infuset. Persiapan pasien, infus dan cairannya sudah terpasang. Perut bawah, lipat paha, dan vulva sudah dibersihkan dengan air dan sabun. Siapkan alas bokong dan kain penutup bawah. Persiapan penolong. Penolong mengenakan baju kamar tindakan, alas kaki, masker, celemek, dan kacamata. Siapkan dengan memakai sarung tangan steril. Kompresi bimanual interna. Langkah-langkah: beritahu ibu dan keluarga, cuci tangan sebelum tindakan, pakai sarung tangan steril DTT, kosongkan kandung kencing dengan lembut, memasukkan tangan dengan cara menyatukan kelima ujung jari ke introitus vagina. Periksa vagina dan serviks. Letakkan kepalan tangan pada fornix anterior, tekan dinding anterior uterus, sementara telapak tangan lain pada abdomen. Menekan dengan kuat dinding belakang uterus ke arah kepalan tangan dalam. Tekan uterus dengan kedua tangan secara kuat. Evaluasi keberhasilan. Berikan 0,2 mg ergometrin IM. Jangan berikan ergometrin pada ibu dengan hipertensi. Minta tolong Mbak diberikan ergometrin IM. Permisi ya Bu ya. Saya suntik dulu. Lakukan rujukan, teruskan KBI, teruskan pemberian cairan IV. Setelah kompresi bimanual eksternal berhasil, kemudian dilakukan kompresi bimanual eksternal dengan cara letakkan tangan pada abdomen di depan uterus tepat di atas simfisis pubis untuk menggantikan tangan yang ada di dalam uterus. Tarik perlahan-lahan, kemudian lakukan gerakan saling merapatkan kedua tangan untuk melakukan kompresi bimanual pembuluh darah di dinding uterus dengan cara menekan uterus di antara kedua tangan tersebut. Bila kompresi bimanual tidak berhasil, kita lakukan kompresi aorta abdominalis. Caranya, baringkan ibu di atas ranjang, penolong menghadap sisi kanan pasien, atur posisi penolong sehingga pasien berada pada ketinggian yang sama dengan panggul ibu. Tungkai diletakkan pada dasar dan yang tidak rata, tidak menggunakan penopang kaki, dengan sedikit fleksi pada artikulococcyae. Raba pulsasi arteri femoralis dengan jalan meletakkan jari telunjuk dan tangan kanan pada lipat paha, yaitu pada perpotongan garis lipat paha dengan garis kanan pada lipat paha, yaitu pada garis horizontal yang titik 1 cm di atas dan sejajar dengan tepi atas simfisis osium pubis. Pastikan pulsasi arteri tersebut dengan baik. Setelah pulsasi dikenali, jangan pindahkan kedua ujung jari dari titik pulsasi tersebut. Kepalkan tangan kiri, tekankan bagian punggung jari telunjuk
tengah, manis dan kelingking pada umbilikalis ke arah kolumna vertebralis dengan tegak lurus. Tegak lurus sumbu badan ibu, dan apabila tekanan kepalan tangan kiri mencapai aorta abdominalis, maka pulsasi arteri femoralis yang dipantau dengan ujung jari telunjuk dan tengah tangan kanan akan berkurang atau berhenti, tergantung dari derajat tekanan pada aorta. Perhatikan perubahan perdarahan pada vagina. Kaitkan dengan perubahan pulsasi pada arteri femoralis. Bila perdarahan berkurang atau berhenti, pertahankan posisi tersebut dan lakukan pemijatan uterus oleh asisten hingga uterus berkontraksi dengan baik. Uterusnya di sekarang dilakukan pemijatan uterus. Perhatikan, yaitu teliti, menjaga kerapian dan hati-hati. Kemudian merapikan alat-alat, pencatatan dan pelaporan. Yang pertama, persiapan alat. Alat terdiri dari bagi steril yang berisi kondom, benang 2 buah, kateter nomor 18, jegul atau roll tampon, ring tang, spekulum sim 2, handscoon, tampon tang. Kemudian infuset, cairan, bengkok, topi, masker, dan kacamata untuk penolong. Kemudian standar infus. Dekatkan alat, masukkan kateter pada kondom, ikat dengan kuat, pasang spekulum sim, bersihkan area dengan tampon tang. Jepit persio dengan ring tang pada arah jam 11 atau jam 1. Kemudian
Masukkan kateter kondom ke dalam kavum uteri. Sambungkan bagian luar kateter dengan ujung tali infus. Alirkan cairan grojok melalui kateter ke dalam kondom di kavum uteri sampai seluruh kavitas penuh antara 250 sampai 500 cc, ditandai dengan berhentinya aliran cairan, lalu ikat ujung kateter. Setelah kavitas penuh antara 250 sampai 500 cc, lalu ikat ujung kateter. Masukkan, keluarkan ring tang dan keluarkan spekulum. Sementara masih menggunakan sarung tangan, kumpulkan semua barang, bahan atau instrumen bekas pakai di tubuh ibu dan tempat tidur tindakan. Pencegahan infeksi pasca tindakan. Sementara masih menggunakan sarung tangan, kumpulkan semua barang, bahan atau instrumen bekas pakai, bersihkan tubuh ibu dan tempat tidur tindakan. Lakukan dekontaminasi sarung tangan dan semua peralatan yang tercemar darah atau cairan tubuh lainnya. Lepaskan sarung tangan secara terbalik. Kemudian cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih di air yang mengalir dan keringkan. Perawatan pasca tindakan. Periksa kembali tanda vital pasien, catat kondisi pasien, dan buat laporan tindakan di dalam kolom yang tersedia. Observasi berdarah dan kontraksi uterus selama pemasangan kondom yang tersedia, kateter 24-48 jam sambil diberikan drip oksitosin untuk mempertahankan kontraksi uterus. Minimal sampai 6 jam pasca tindakan. Berikan perlindungan dengan triple regimen antibiotik selama 7 hari, amoxicillin 4x500 mg, metronidazole 4x500 mg, gentamisin 3x80 mg. Jika terjadi perbaikan, maka normal salin dalam kondom kateter dikurangi bertahap, yaitu 20 ml tiap 10-20 menit. Demikian dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.